kalau nggak salah di $5 ya. Artinya apa? Memang butuh komunitas kuat, butuh debt yang memang pinter, cerdas, tambah mungkin ya tool-toolnya, project-projectnya yang jalan, sehingga koin itu betul-betul dibutuhkan, koinnya itu digunakan sehingga koin ini akan cenderung naikkan. Jangan lupa mereka ada program burning, itu penting karena apa? Dengan burning koin semakin sedikit supply-nya. Dan saya masih yakin CTCP ini dengan komunitas kita yang kuat dan depth-nya yang terus ada dan berbenah meluncurkan program-program dan tool-tool ini akan luar biasa. Contoh nih, bot trading itu menggunakan gas fee CTCP dan itu untuk umum, bukan hanya untuk kita. Mereka infonya akan share itu, akan promosikan di semua media, dan itu akan jadi bot trading umum. Mereka tetap akan mencari CTCP. Nah, di mana carinya? Nah, itu bisa saat ini masih di DEX lah. Bisa jadi dengan kita banyaknya holder, nanti suatu saat mungkin bisa lari ke cek ya, dan itu bisa semua orang bisa beli di exchange ya, sehingga apa? Ya di market exchange jauh lebih banyak yang holdernya. Mereka akan beli untuk gas fee bot trading. Kuncinya kalau bot tradingnya hasilnya luar biasa, wah ini luar biasa. CTCP ini bisa jadi primadona karena memang semuanya menggunakan gas fee CTCP. Apalagi kalau semua gas fee yang dipakai CTCP ini terbakar, burning, wah luar biasa ini. Nah, itu gambaran besar saya seperti itu. Semoga lah itu bisa terjadi. Jadi kalau gambaran kita apakah Desember nanti itu bisa $1, kita tidak pernah tahu. Tetapi kembali bahwa yang tahu itu hanya Allah dan depth-nya gitu. Gitu, Pak. Oke. Ya, nah, yang saya bahkan yang saya pikirkan seperti ini, Pak Santos, Bang. Ya. Yang saya pikirkan ini, nah saat ini kan orang klaim opsi 2, terus nggak ada yang remove. Mungkin nggak ada remove. Untuk saya sendiri memang diklaim sebagian remove, tapi tak saya jual. Ya. Sebagian klaim remove, tapi tak saya jual. Cuma digulung aja terus kumpon, putar-putar itu aja. Tapi koinnya nggak saya jual. Nah maksudnya kalau misalkan nggak diremove ini kan cuma diklaim, memang tidak diremove, memang ada project untuk trading, terus tiba-tiba aja misalkan di pump. Nah itu loh maksudnya Pak Bang Santos, kalau memang di pump dadakan koin kita yang memang sudah diremove dan standby, enaknya kapanpun kita bisa cairkan. Kalau diremove banyak kan. Kalau misalkan belum diremove ada 1000 wallet, kita belum remove-nya nunggu 1 kali 24 jam atau misalkan lebih. Nah, koinnya keburu murah lagi. Andaikan kita udah standby, tiba-tiba developer ngamuk nih, kesel aja, gua pam lo sampai $3. Biar ya, tapi lu kan punya harus remove dulu kalau mau jual. Nah, tiba-tiba kita udah ready 1000 koin aja. Waduh, nah gitu seperti itu. Saya juga cuma ada kepikiran ke sana apa ngeprank kita ini depnya tiba-tiba siapa nih yang beruntung kata Dep yang sudah standby koinnya, mungkin juga. Hanya kemungkinan. Ya, jadi Bang Hendrik, saya pikir Bang Hendrik menyuruh kita opsi 2 maksimal di 70%, mesti dia paling tidak mungkin punya analisa ataupun mungkin sudah sedikit bannya bocor gitu Bang, ada bocoran sedikit mungkin begitu, sehingga dia mesti ngasih info ya, seperti dulu waktu awal-awal beli band beli sesuatu ya, betul. Bang Santos ingat, saya masih ingat, ayo nyicil Bang Darus, Bang Rusmawan, ayo nyicil ini 0,3, ayo nyicil. Saya kan mikirnya ini gak mungkin naik atau gimana, malahan gak sama sekali gak punya gas fee. Ya, coba kalau dulu punya 5 juta dibelikan 0,3 di pump sampai $4, $5 dijual gitu. Sebenarnya kita udah remove, udah untung berapa kali lipat. Betul. Nah ini pun
kok mungkin kode apa sinyal dari Pak Hendrik, karena Pak Hendrik habis pertemuan, Pak Hendrik udah pola 2 kita fokuskan. Apakah diam-diam nanti ada PAM? Nah, walaupun kita di PAM, ya koin kan turun nggak dadakan 1 kali 24 jam langsung amblas. Ya, setidaknya kita udah mencairkan. Tapi alangkah baiknya kalau memang ada yang sudah diremove, disiapkan sewaktu-waktu kita pun ikut ngamuk juga. Gitu Bang. Oke, siap Bang. Oke, ya semoga itu kode lah Bang ya, semoga kode itu ya. Saya juga kalau untuk saya sendiri kenapa optimis, karena saya juga bukan bego di kripto, intinya kurang begitu memahami. Kalau saya ngikut aja, ngikut Bang Santos, Bu Eli, Pak Hendrik, gak neko-neko, suruh klaim, udah. Cuma kalau bertanya wajib, karena kita kan harus. Betul. Itu jadi gak mau neko-neko sana sini ngomong apa segala macam, udah. Oke, ya, siap. Bang Santos, terima kasih, cukup dimengerti Bang Santos. Oke, sama-sama Bang Rusmawan. Oke. Kita pikir aja ini ada PAM dadakan, koin udah ready, teman-teman dikasih tahu, siapa tahu ini kode atau sinyal khusus. Nah, betul. Okay. Siap. Okay. Terima kasih Bang Santos. Bang Rusmawan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan Bang Subagio. Monggo silakan Bang. Bang Subagio, monitor, open mic Bang. Assalamualaikum Bang Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini semangat luar biasa. Harus dong, Purbalingga. Harus. Ya, siap. Pertanyaan saya tadi sudah diwakilkan sama Bang Usman, luar biasa. Ya itulah kode alam. Kode alam. Saya dulu juga waktu itu ingat pesan dari Bang Hendrik. Bang, bikin akun sebanyak-banyaknya. Ya alhamdulillah kita ikuti beliau. Nah ini mungkin opsi yang kedua ini yang kita benar-benar yang kita harapkan semoga nanti yaitu kode alamnya nanti muncul ya, PAM. Betul. Soalnya untuk pakai opsi 1 kan sekarang luar biasa susahnya. Saya tembak 30, 40 aja nggak ada yang masuk. Iya, sekarang ini dia angka 69 nggak salah ya, 69 atau 70 gitu. Nah itu Bang, padahal aku sih ya jujur sering mengikuti akun baru 1 Bang, alhamdulillah 1 Bang. Baru 1, saya udah sukses baru 1. Saya 6, dan naik ini 6, ini belum ngeklaim lagi juga. Yang aku herankan gini Bang, dari 3 hari kemarin tuh untuk hashtag itu naik terus loh Bang. Hari yang 3 hari yang lalu tuh $5, terus 6. Tadi pagi tuh aku hashtag dapat 7,1, lumayan loh. Tuh, yang hari. Oh iya, karena memang harganya turun kan? Kan kita dapatnya dolar. Ya. Berarti hitungannya gitu Bang. Kalau misalkan harga turun, iya, dapatnya naik. Kan kita dapatnya dolar. Dapatnya dolar langsung dibelikan CTCP gitu. Gitu ya Bang. Iya, jadi kita dapatnya banyak gitu. Berarti kalau misalnya besok turun lagi bisa dapat 8 koin ya Bang ya? Iya, dapat koin ya. Benar. Hitungannya kayak gitu. Nah, itu ya. Terus ini Bang, tadi pagi saya remove sekitar pagi-pagi lah. Sekarang proses remove lama banget ya, nggak kayak dulu loh, paling 1 jam 2 jam sudah. Ya, hari ini lama sekali ya, bener ini lama. Lama sekali loh, tadi baru masuk, padahal saya remove kayaknya subuh itu coba remove lah. Gas fee-nya 17.500-an kalau saya hitung. Cuma nggak kayak dulu awal loh Pak Santos, kalau gitu ya. Remove-nya itu sekarang lama banget. Lama ini 100 saya ini alhamdulillah baru masuk semua hari ini. Itu remove tadi siang tadi ya, sebentar ini remove 500 ini tadi malam remove saya ini baru selesai tadi sore. Baru masuk, iya, jadi kayaknya ini sekitar 12-14 jam loh kalau saya hitung untuk masuk ke pakainya gitu. Benar.
ya yang kita harapkan semoga ini kode alam dari Bang Hendrik kita masih pakai opsi kedua, besok minggu depan sudah mulai pam. Nah, gitu ya, berdua Ya, kita. oke. Mungkin gitu aja Pak Santos. Ini masih banyak ada yang jangan salam. Oke. Semoga Oke. sehat selalu Pak Santos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Subagio dari Purbalingga. Terima kasih. Oke, kita lanjut dengan Bang Abidam. Monggo silakan, Bang. Bang Abidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, situasinya tambah lama tambah remove maupun klaimnya tuh tambah lama tambah lama masuknya. Klaim juga, klaim juga. Ya. Saya tadi pagi klaim sampai sore ini belum masuk, Pak. Ya, sama. Ya, saya pagi tadi klaim juga sampai saat ini belum masuk ya. Kira-kira ada tanda-tanda apa gitu Pak, kenapa lama dan sebagainya, termasuk remove-nya juga lama sekali gitu. Apa karena banyak atau ada tanda-tanda lain yang mungkin menurut analisa Pak Santo gimana itu Pak? Wah, kayaknya ini tanda-tanda alam hujan ini, Bang. Aduh, saya juga nggak tahu, Bang, terus terang. Itu wilayah dep ya. Tetapi kalau kita nanti dapat, berarti harga sekarang, Bang. Kalau 0,46, berarti dapatnya 3 lebih nanti, Bang. Ya, kita hanya gitu aja lah. Saya gitu, ya. Terus yang kedua, kita kan dapat agak banyak ke CTC-nya karena turun harga CTC-nya saat price. Cuma alangkah tidak adilnya kalau seumpama nanti CTC-nya harganya naik, kita belum remove, tahu-tahunya biaya remove juga naik. Kenapa saya mengatakan tidak adil? Karena kita kan sudah nunggu lama untuk remove-nya, tidak langsung melakukan real time. Akhirnya beberapa minggu kita melakukan remove, jangan sampai kita sudah rugi waktu untuk remove, tetapi gas fee-nya naik. Itu yang perlu disarankan kepada Dev atau Pak Hendrik, Pak Santos. Karena kan untuk remove itu misalnya 3-4 hari sampai 1 minggu, itu kan rugi waktu. Kalau kita seumpama langsung remove pas waktu masuk, itu lumrah lah. Seumpama kita untung 5.000-6.000, kita langsung bisa gunakan untuk hal-hal yang lain. Maksud kita kenapa kita nggak remove? Kita menunggu harga dia naik. Seperti itu, jangan sampai biaya BNB remove-nya itu dinaikin lagi. Itu tidak adil buat kita, Pak, karena kita sudah menyimpan beberapa minggu, beberapa hari gitu, Pak. Ya? Ya, itu terus terang itu wilayahnya Dep, tetapi saya nggak tahu ya, Bang Hendrik kemarin nyarankan kita untuk jangan remove, mungkin dapat kode atau gimana, saya belum tahu, Bang. Jadi saya juga ikuti saja. Bahkan beberapa akun saya yang ada 700 akun di awal itu enggak saya remove karena memang kalau sekarang rugi. Karena dulu biaya gas fee 0,1 CTCP dan dapatnya hanya 1,4256. Jadi enggak saya remove, tapi biarin aja. Itu ya pakai cadangan. Nggak tahu nanti itu gimana, nanti tunggu aja Bang Hendrik. Karena ya hanya itu yang bisa kita lakukan, Bang. Yang jelas saat ini kalau saya strateginya memang saya ini tadi saya remove tadi malam itu berapa ya 100 akun tidak masuk semua dan alhamdulillah tetap masih untung ya, remove kayaknya memang maksimal 21 kali 24 jam, Bang. Jadi nggak lebih lah sampai beberapa hari itu enggak lah gitu Bang. Maksud saya mungkin Pak Henry mendengar percakapan kita, kan sudah menyebutkan untuk tidak remove. Jangan sampai biaya BNB dinaikin, itulah maksud saya, Pak. Karena kita untuk melakukan remove dan melakukan penjualan. Kenapa ada keuntungan buat Dev ya apabila kita tidak remove, itu masuk dalam masuk dalam holder, Pak. Iya kan Pak Santos ya? Ya. Masuk dalam holder, masuk sebagai staking secara tidak langsung seperti itu.
keuntungan dari DEF itu apabila kita melakukan opsi kedua, jadi pertumbuhan holdernya itu semakin besar, semakin tinggi, Pak, sehingga menciptakan terjadi harga CTC juga naik. Maka dari itu kita sudah tidak remok, ya berbanding lurus lah, sama-sama untung gitu Pak. Jangan sampai setelah naik harganya dinaikin lagi BNB-nya, berarti itu kan ketidakadilan menurut saya. Ya. Paham, saya paham. Menurut saya seperti itu, jangan sampai dinaikin. Oke, siap Bang. Terus yang kedua, berkaitan dengan opsi ketiga mengenai masalah trading, kemungkinan itu kalau menurut saya tidak berdasarkan wallet mungkin Pak. Karena misalnya kan satu device HP ada 100 wallet yang kita simpan tidak remove, maka tidak bisa berjalan sama-sama mungkin Pak. Ya, nggak tahu makanya mekanismenya apakah itu nanti dikumpulkan atau gimana gitu Bang. Jadi kita belum tahu nih. Jadi mekanismenya bagaimana? Gitu. Kemungkinan dikumpulkan Pak. Kayaknya begitu. Moga-moga aja itu nanti jadi modal kita gitu Bang. Ya, itu kisi-kisi yang diceritakan sama Pak Hendri kemarin itu jangan dulu remove, itu nanti dikumpulkan untuk trading kita. Tapi ada juga tadi saya baca di grup, apa cukup 500 wallet untuk trading? Cukup, dia jawab berarti bisa dijalankan sekaligus dengan walletnya itu apabila ada available atau koin yang ada di dalam wallet itu. Ada tadi saya baca di Pak. Kan ditanyakan sama orang bagaimana dengan trading, apakah cukup dengan 500 wallet? Pak Hendy jawab cukup untuk trading. Begitu Pak. Oh, gitu. Wah, alhamdulillah kalau itu bisa terjadi ya. Saya malah nggak ngikuti ke grup tadi, belum baca saya. Berarti yang untung itu Pak Santos 2000 lebih kan? Enggak, yang belum saya klaim, belum saya remove sekitar 800-an lah, paling 700, 800-an. Berarti kan sudah masuk kategori untung itu apabila skenario-nya seperti percakapan di dalam grup Pak. Ya, betul. Nah, coba saya nanti baca lagi. Saya belum baca tadi, belum sempat lihat saya. Ya, mudah-mudahan berlaku seperti itu ya. Mari kita melakukan opsi kedua rame-rame mulai hari ini untuk menunggu trading. Apakah percakapan itu benar? Betul. Ya. Oke, Bang Abidam. Oke, siap. Sekali lagi mudah-mudahan orang-orang yang pending melakukan remove untuk opsi kedua jangan sampai BNB-nya dinaikkan. Catatan itu Pak, ya. Oke, siap. Saya sampaikan ke Pak Hendrik nanti. Oke, siap Bang. Ya, makasih Pak. Dari Kota Bima lagi mendung, mau hujan. Mudah-mudahan di sana sukses selalu buat Pak Santo dan kawan-kawan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Thank you. Salam untuk juga teman-teman di Bima, Bang Abidam. Tetap semangat ya. Semoga CTCP ini buat teman-teman yang masih bertahan bisa mendatangkan cuan lah buat kita semua. Gitu Bang Abidam. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Resiko Cuan, monggo silakan Bang. Bang Resiko Cuan, perkenalkan diri. Halo, Bang Cuan. Bang Resiko Cuan. Ini bukan Sultan Cuan, ini Resiko Cuan. Resikonya cuan ini, luar biasa. Hai Bang, monggo Bang. Halo, open mic Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan Bang Sultan, Bang. Ini resiko cuan, berarti kan ini resiko kaya nih. Jadi kalau cuan itu ya emang beresiko. Kalau mau cuan siap resiko gitu ya. Nah, kayak gitu kurang lebihnya, makanya dibuatlah nama seperti itu. Oke, siap. Oke. Gimana Mas Santos kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini ada kopi, ada pisang goreng, ada apa ini? Ada tape goreng ini. Wih, mantap ini. Apalagi di Bandung hujan terus sampai saat ini. Udah seminggu. Dengan abang siapa ini? Oh iya, aku Andri dari Bandung, Bang. Bang Andri dari Bandung. Siap.
langsung aja ya Bang ya. Ya, oke. Ya. Ada beberapa pertanyaan, cuman satu persatu aja dulu ya. Oke, siap. Setelah habis Zoom Bang Henry kemarin, kira-kira ada informasi terbaru nggak yang Bang Santos dapetin? Kira-kira apa nih gitu? Bikin kita lebih semangat lagi. Oh belum ya? Belum. Ya. Coba nanti malam saya Ya. telepon lah. Malam coba nanti saya telepon ya. Iya. Kemarin kan mau tanyain kembali lah Bang Santos, mungkin ada tambahan-tambahan yang bikin kita ini lebih kuat lah. Setelah mendengar Bang Henry kemarin ya itu kan kita disuruh fokus untuk klaim opsi 2 ya. Ada beberapa yang saya tangkap itu perihal opsi 2 diklaim, diremove, tapi jangan dijual. Nah, itu tuh yang bikin saya semangat itu. Berarti kalau udah keluar bahasa seperti itu dari Bang Hendrik, ya saya tuh ya percaya aja kayak gitu kan. Soalnya sempat kejadian waktu sebelum jadi CTCP ini belilah di harga 0,4, 0,5 ya alhamdulillah gitu. Dijual ya untung lah kayak gitulah. Jual saat harga $4 ya, nggak banyak sih kemarin. Cuman 100 CTCP aja kayak gitu. Ya, siap. Untuk ini kira-kira untuk Bang Santos, kira-kira ini sarannya kayak gimana, di remove apa jangan? Soalnya saya udah remove tapi belum jual kayak gitu kan. Kayak gitu. Kalau Bang Hendrik bilang kemarin lakukan opsi 2, klaim opsi 2, tapi jangan di-remove. Oh, instruksinya ya. Jangan di-remove, biarkan di Web3. Nah, saya belum tahu ini kenapa kok tidak di-remove, apakah itu nanti bisa buat modal kita di trading, di bot trading itu. Kita belum tahu, tapi tadi dari Bang Abidam tadi di grup berkebun itu infonya kalau 500 akun itu apakah cukup untuk modal trading? Cukup katanya begitu. Bisa jadi ya, semoga deh. Saya berharap itu bisa disatukan atau gimana sehingga kita bisa buat modal. Artinya kita tidak keluar gas fee untuk remove gitu Bang. Jadi kalau yang sudah di remove lakukan itu saya jual langsung. Kenapa ya? Saya kalau nunggu koin naik masih lama sih. Saya nikmati dulu lah sekalian ya, saya jual, saya swap ke BNB ya, paling tidak 5.000 lah, 5.000 6.000 lah gitu. Iya, kurang lebihnya ya seperti itu ya, 6.000 ya. Emang sempat sih Zoom juga kemarin Bang Hendrik bilang setelah ya fokus klaim opsi 2 nggak dijual dulu, nantilah pasti naik $1 kayak gitulah kata Bang Hendrik kemarin. Yang bikin yang bikin yakin itu kan setelah kita remove nggak dijual dulu, nanti kan bakal ada ini lagi nih bot trading, otomatis itu bakal naik nanti harganya kayak gitu. Tapi nggak tahu ini kapan bot tradingnya akan dimulai kayak gitu loh. Oke, siap. Mulai dari opsi 2 itu saya tuh mulai dari 1,4 ya, sekarang nyampe 3 CTCP itu ya emang nilai CTCP-nya banyak tapi keuntungannya sama aja, nggak lebih dari 6.000. Iya pas dikalkulasi, soalnya kan naik turun tuh harganya, CTCP-nya banyak ya tetap aja gitu keuntungannya ya sekitar 6.000 kayak gitu. Oke. Kurang lebihnya. Itu menurut Bang Santos gimana ini? Berarti jangan dulu di-remove ya? Ya, jangan dulu. Kalau Bang Hendrik kemarin ingat saya bilang silakan klaim opsi 2 sampai maksimal 70% dari akun kita. Habis itu jangan di-remove, biarkan aja dulu di Web3-nya. Nah, saya belum tahu, ini nanti malam lah coba saya bel itu gimana infonya, apakah itu memang sinyal untuk kita bisa satukan atau gimana lah, ini belum tahu Bang. Makanya kita tunggulah sama-sama. Saya nanti malam coba saya bel Bang Hendrik lah gitu ya.
Ya, untuk lebih jelasnya ini nantinya bakal diremove dadakan apa digunakan yang udah diklaim opsi 2 apa gimana itu, Bang? Nah ya makanya ditunggu aja dulu. Kalau yang Bang monggo silahkan tak gunakan, saya tak swap ke BNP, gunakan remove yang lain. Oh ya udah ya, berarti yang udah itu ya udahlah, tanggung nggak apa-apa dikumpulin aja karena kan sekarang makin turun lagi 7.700 harganya. Saya langsung swap, memang langsung swap ke mana ini, ke BNB. Saya itu dapat langsung tak swap, remove berhasil saya swap gitu. Iya emang kemarin ya gini Bang Santos, emang kemarin sebelum ada Zoom saya swab langsung kayak gitu. Setelah ada Zoom yang aku tangkap, makanya aku nggak langsung di swab, dikumpulin aja, nunggu nanti buat trading, insya Allah mudah-mudahan naik kayak gitu. Betul ya. Terus masalah opsi pertama gimana Mas Santos nih? Gagal terus ini. Ya, kalau opsi pertama usahakan di atas 68 lah ya. Oi, mantap ya. Pantesan nggak nyangkut-nyangkut. 45, 49. Nggak nyangkut itu. Oh, ya udahlah. Mungkin ya kayak gitu aja karena belum ada informasi dari Bang Santos juga. Sehat selalu, tetap semangat. Kompak buat teman-teman semuanya yang masih bertahan di CTCP ini. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang dari Bima tadi ya. Oke, kita lanjut dengan Bang Jack. Terakhir nanti Ibu Mirame ya. Kita udah jam 17 lewat ya. Nanti terakhir Ibu Mirame. Silakan Bang Jack. Malam. Ya, selamat malam. Ya. Pak, saya mau nanya nih. Gini, ini ya. Saya juga bingung. Soalnya kemarin itu kan punya saya sukses. Klaimnya ya. Pakai 62,50. Kemarin. Iya, opsi pertama. Iya. Wah, 62,5 ya. 62, cuman lucunya saya juga bingung loh, ini kenapa kok yang di posisi di, kan kita kan kalau setelah sukses itu kan ngeceknya kan di staking kan ya. Nah di staking itu isinya tuh nggak nyampe 100, gimana ya? Loh, dapatnya dolar Bang. Jadi Babang kalau kemarin klaim 62 dapatnya 100 CTCP, tetapi di harga saat ini kemarin berarti sekitar berapa ya? Kemarin masih 50-an lah. Dapatnya Abang berapa? 49 atau 50? 57. Nah, itu Abang itu nilai dolar, Bang. Itu 100 CTCP langsung dikonvert ke dolar. 57 harga saat itu Abang dapat, gitu Bang. Bisa dipahami? Nah, dapatnya bukan 100 CTCP berupa koin, tapi dapatnya itu adalah 100 CTCP langsung di convert ke US dollar. Nah, nanti waktu unstake kan keluar nih sekian dolar, kemudian langsung dibelikan CTCP, dari besok Abang dapatnya CTCP waktu unstake, gitu Bang. Oke. Tadi saya udah unstake tadi. Ya, dapatnya tuh sudah masuk, tapi CTCP. Kan dapat 1, berapa tuh ya? Nggak tahu, lupa. 1, sekian lah. Ya. Tapi itu kan ada 2 tuh. 1 sekian, terus yang di satunya tuh masuk di staking ya, 2, sekian itu. Bukan, itu anunya Bang, itu CTCP-nya. Jadi Abang dapatnya dolar, tapi begitu nanti masuk ke wallet tuh langsung dapat CTCP. Jadi Abang itu waktu klaim itu dapat dolar, ya kan, senilai harga 100 CTCP, berarti 57 dolar. Itu dibagi 50, berarti Abang keluarnya 1, sekian dolar tiap. Iya.
Nah, 1, sekian Paham. itu akan dapat Paham, berapa? 2 sekian CTCP karena harga sekarang 4,7 atau 4,8. Gitu, Bang. Oh ya, siap. Ngerti sekarang. Oke, Ya, paham, thank ya? you. Oke, Ya, Bang. ya. Oh, berarti dia kan metodenya sama dengan waktu kita staking normal tuh ya. Kan kita staking dulu kan, kita staking kan dolar. Tapi pakai CTCP sejumlah berapa gitu. Kalau seumpama $10, kita pakai 12 gitu kan. Ya, siap. Oke ya, makasih. Malam. Oke, sama-sama, Bang Jack. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi kita hasil klaim opsi 1 itu dapatnya dolar ya teman-teman ya. Masuk ke staking, ada drop staking, dapatnya dolar, dan itu nanti di unstake itu sekian dolar dan langsung dirupakan CTCP. Jadi dapatnya yang masuk ke wallet CTCP kembali. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut dengan Ibu Mirame. Monggo silakan. Selamat sore Bang Santos. Ya, Bapak. Selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa ini? Ini dengan Mirame, Pak. Saya di NTT. Oke, siap. Ya, oke. Gini Pak, saya mau tanya, kan waktu saya belikan CTCP untuk ditaruh di token pocket itu kan harganya masih 1 lebih ya? Ya, betul. Sekarang saya bingung nih Bang, kira-kira saya harus bagaimana? Apakah saya alihkan dia untuk di staking supaya bisa menghasilkan, ataukah saya harus berkebun nih Bang? Abang kemarin beli itu gak diapa-apain sama sekali? Enggak. Saya biarkan aja untuk mau biaya remove, biaya ngebit. Jadi dia numpuk, tapi sekarang harganya udah turun. Nah itu bingung juga Bang. Ya. Terus terang aja, akun Boleh, saya belum di apa-apain, baru saya coba untuk opsi 2 itu baru dua akun aja. Karena saya pikir rugi, biar saja saya tunggu opsi 3, 4 dan 5 aja. Ya, benar. Saya sarankan gitu aja dulu Bang. Tunggu aja opsi 3, 4, 5. Karena apa? Karena belinya Abang di 1, saya dulu belinya di 4,2, 3,8. Tuh. Itu juga hitung-hitungannya juga rugi juga. Tapi ya gimana lagi ya, enggak apa-apa, Bang, udah terlanjur. Ya udah, kita jalankan aja gitu. Iya. Itulah. Kalau saya mau tanya, kalau kita staking di itu yang di staking terus kan kita dapat harvestnya tuh. Nah itu apakah kita bisa staking USD CP-CP-nya di situ, atau saya staking USD? Kan USDT tidak bisa lagi ya Bang ya. Kalau staking fleksibel Abang harus nunggu minimal 2 bulan karena itu gas fee-nya aja 15%. Kalau Abang $100 itu dapatnya kan sekitar 9% kan, dan kalau kali 2 bulan itu kan sekitar 18%. Abang kalau stake itu kena 15%, hanya untung $3 selama 2 bulan, rugi lah Bang. Rugi, iya. Kalau di berkebun Bang? Saya kurang begitu ngikutin kalau berkebun Bang. Kalau sedikit saya pikir hasilnya juga sedikit lah. Saya pernah sekali cuma hasilnya sedikit lah ya. Tapi kalau agak lumayan besar gitu ya, besar lah karena memang persentasenya kecil, tapi kalau modalnya besar tetap dapat besar lah. Iya, siap Bang, siap. Oke Bang. Ya, sambil menunggu opsi 3, 4, 5 aja lah, biarlah. Oke. Apa? Siap ya. Siap, terima kasih Bang Santos. Sama-sama Bang Mirame dari NTT. Oke, terima kasih Bang Mirame. Teman-teman di NTT terus semangat ya. Untuk bisa optimis di CTCP ini. Jadi sekali lagi karena ini
developernya masih mengembangkan beberapa tool, mengembangkan beberapa utility untuk kita, untuk CTCP kita. Jadi tetap semangat, tetap optimis ya. Sekali lagi teman-teman, tidak ada sesuatu yang sia-sia teman-teman ya. Dan nggak tahu itu kode alam Bang, bukan kode alam sebenarnya. Mungkin kode dari Bang Hendrik untuk kita bisa klaim opsi kedua minimal atau maksimal 70%. Kenapa? Saya belum tahu. Paling tidak itu nanti bisa jadi untuk untuk trading ya, bot trading ya. Bot trading, saya lagi bot tradingnya gampang katanya, mudah, dan kita tidak perlu lakukan apa-apa. Mungkin ya hanya connect API saja ke Binance atau gimana. Lah nanti gas-nya pakai CTCP, modalnya pakai CTCP, lah bisa jadi moga-moga yang kita klaim opsi 2 itu bisa jadi modal. Itu teman-teman ya. Dan selagi mohon maaf ada kurangnya, kita tutup Zoom pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.